Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita kembali bertemu dalam program Sapa Senja. Sore hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal 16 ayat 1 dan sampai ayatnya yang ketiga ya. Sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah, saudara dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah melangkah dengan iman. Nah, ayat yang kita baca tadi ini bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini ada perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka rela bangun pagi-pagi untuk membeli rempah-rempah untuk merempahi mayat Tuhan Yesus. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Nah, ada yang menarik dari kisah ini Saudara yang kita baca hari ini. Ayat yang ketiga berkata demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah, tentu kita tahu bahwa kuburan zaman dulu di Israel dengan sekarang tentu berbeda. Di Israel itu kuburannya dalam gua dan ditutup dengan batu yang besar. Sementara kita di sini digali di dalam tanah, dikubur. Tentu berbeda. Nah, perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus ini tahu bahwa mereka tidak akan bisa menggulingkan batu yang besar itu. Lagi pula Bapak Ibu Saudara, di kubur Tuhan Yesus itu ada yang jaga, ada pasukan Romawi yang menjaga. Karena itu memang permintaan dari ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang Farisi. Supaya, karena Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian imam kepala berkata bahwa jangan-jangan nanti orang itu akan mayatnya dicuri dan dianggap bangkit. Sehingga terjadi kesesatan yang lebih luar biasa lagi. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara di sini, walaupun mereka tahu ada batu besar di hadapan mereka, ada para penjaga dan juga batu itu dimeterai, yang menarik adalah mereka terus melangkah. Ini terus melangkah. Mereka tidak berpikir, nanti bagaimana? Tetapi mereka terus melangkah, Saudara. Apa yang terjadi, Saudara? Ketika terus melangkah, mereka melangkah, terus berjalan. Apa yang terjadi? Mukjizat terjadi, Saudara. Mukjizat terjadi. Di ayat yang keempat berkata, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, kapan terjadi mukjizat itu? Yaitu ketika mereka terus melangkah, datang ke kubur Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana Tuhan menolong mereka, menyatakan mukjizatnya kepada mereka, yaitu dengan cara apa? Di Matius pasal 28 berkata bahwa terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Jadi Tuhan menyatakan mukjizatnya dengan gempa bumi, sehingga perempuan-perempuan ini bisa masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus. Jadi batu ini digulingkan bukan dalam rangka supaya Tuhan Yesus bisa keluar Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi batu digulingkan ini supaya Maria Magdalena, Salome ya bisa masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus setelah dia bangkit itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu lagi. Tubuhnya bukan tubuh seperti kita lagi, tetapi tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Jadi jangan kita berpikir batu digulingkan oleh malaikat supaya Tuhan Yesus keluar, bukan. Tetapi batu digulingkan oleh malaikat itu supaya para wanita itu bisa masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus Kristus. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu ketika mereka melangkah. Mungkin saja saudara, kalau saya berimajinasi, berpikir, mungkin saja mereka bisa berkata, ayo kita ke Petrus dulu yuk, atau ke Yohanes dulu, manggil mereka, bantu kita menggulingkan batu itu. Tapi mereka tidak melakukan itu. Ya, mereka tidak melakukan itu. Mereka terus melangkah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang menjadi batu besar yang ada di hadapan Anda saat ini, yang mungkin secara logikanya
tidak mungkin bisa menggulingkan batu itu. Tidak mungkin bisa melewati batu itu. Karena memang batu itu cukup besar. Saya mau katakan begini, teruslah melangkah. Nah, ketika kita melangkah, maka di sana Tuhan akan turut bekerja dan mukjizatnya dinyatakan atas kita. Nah, kita melihat, saudara, kalau kita kembali dalam perjanjian lama, Yosua ketika memasuki tanah Kanaan, mereka ada tantangan yang besar, yaitu Sungai Yordan ada di hadapan mereka. Tetapi kita melihat sekali lagi bahwa ketika para imam mencelupkan kaki mereka di Sungai Yordan, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi, sungai itu terbelah menjadi dua. Kapan itu? Ketika mereka melangkah. Nah, apa bedanya generasi Yosua dengan generasi Musa? Generasi Musa, saudara, mereka melihat mukjizat dulu, baru melangkah. Tetapi generasi Yosua, mereka melangkah dulu, baru mereka melihat mukjizat. Jadi biarlah kita juga demikian. Jangan-jangan misalkan kita selama ini sudah berdoa, sudah rajin beribadah, tapi kita tidak mengalami mukjizat. Jangan-jangan Tuhan menginginkan kita untuk take action, untuk mengambil tindakan, untuk melangkah. Sehingga ketika kita melangkah itu baru kemudian kita melihat mukjizat. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengambil tindakan, melangkah di dalam iman, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan sore hari ini, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Shalom.